Kalau kebangkitan Yesus itu cuma mitos, kenapa mayatnya nggak pernah ditemukan? Bukankah musuh-musuh Yesus bisa dengan mudah membungkam kekristenan dengan menunjukkan kuburnya? Ya, itu memang sesuatu yang benar. Seandainya Yesus memang tidak pernah bangkit, maka mestinya kuburnya harus ada isi dong, ya kan? Tapi kan mereka punya cerita bahwa mayatnya dicuri oleh murid-murid. Ya, nah kalau mayat dicuri oleh murid-murid, kenapa tidak berusaha untuk menangkap para murid itu? Nah, itu jadi soal lain, ya. Terus katanya tidur, tahu dari mana murid-murid yang mencuri? Nah, itu banyak pertanyaan bisa diberikan. Tapi di sini menarik bahwa mayat Yesus tidak pernah ditemukan. Istilah yang terkenal adalah kubur kosong. Yang mana kita ada lagu, kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, sebenarnya secara logis, kubur kosong tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa dia hidup. Karena kalau mayatnya dicuri oleh murid-murid, kuburnya juga kosong. Ya. Tapi dari konteks pada masa itu kita bisa yakin bahwa kubur kosong tidak punya kemungkinan lain selain dia hidup. Pada zaman itu, kalau orang disuruh jaga sesuatu, kalau yang dijaga hilang, maka yang menjaganya dieksekusi. Maka para prajurit yang disuruh jaga kuburan Yesus, apalagi pakai meterai itu ya, sampai kalau mayat Yesus hilang tuh mereka harus dieksekusi mati. Jadi tidak mungkin mereka mengorbankan nyawa mereka dengan begitu lalainya menjaga mayat Yesus. Ya, karena itulah maka dari konteks dari saat itu kemungkinan yang lain bahwa mayat Yesus dicuri sehingga kubur kosong itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, hanya ada perkembangan menarik bahwa ya beberapa dasawarsa yang lalu itu ada berita menghebohkan bahwa ternyata mayat Yesus sudah ditemukan. Ditemukan di mana? Di sebuah desa yang namanya desa Talpiot. Nah, lalu para ahli yang tidak percaya Yesus bangkit bilang, ini penemuan makam Talpiot itu adalah paku untuk peti mati terakhir iman Kristen. Karena sekian lama iman Kristen percaya Yesus bangkit, ternyata mayatnya ditemukan. Jadi di Talpiot itu ditemukan satu osorium. Osorium itu peti mati dari batu. Ya, yang ada tulisannya, inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Dan peti matinya itu diperiksa dengan ilmu arkeologi modern, itu berhasil menunjukkan bahwa itu memang dari abad pertama itu peti matinya. Nah, maka orang-orang yang musuh Kristen langsung sorak-sorak bergembira. Nah, itu kan Yesus tidak bangkit, mayatnya toh ditemukan. Lalu kalau memang Yesus tidak bangkit, kenapa di Alkitab ada cerita Yesus bangkit? Ya, itu hoaxnya murid-murid saja. Atau Yesus memang bangkit, hanya bukan bangkit secara fisik, hanya bangkit rohaninya saja. Coba kalian pernah mendengar atau tahu lagu himne guru yang dulu tuh ya. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Bapak ibu tetap hidup di sanubari, tapi jasadnya di mana tuh? Di TPU sana, ya kan? Nah kalau begitu tubuhnya di sana, tapi hidup dalam spiritnya, semangatnya, hidup hati sanubari para murid. Nah begitu juga Yesus. Yesus memang bangkit secara rohani dalam jiwanya para murid, tapi mayatnya ada di Talpiot. Wah, organisasi kepurbakalaan Israel ini data arkeologi dan yang menentukan arah sejarah ini. Akhirnya diadakan penelitian lebih lanjut tentang makam Talpiot. Ternyata ada yang aneh. Kubur batu osoriumnya itu dari abad pertama, tapi kok tulisannya inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret, kok baru ya? Kenapa begini? Langsung diadakan tim untuk cari fakta, dan ternyata ditemukanlah fakta bahwa ada seorang yang namanya Oded Golan itu, dialah yang menemukan pertama
Dia nggak tahu, nggak ada tulisan di situ. Tapi dia sendiri yang pakai pahat bikin tulisan. Inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Akhirnya bikin heboh satu dunia. Dia ditangkap masuk penjara itu. Sehingga akhirnya dibuktikan bahwa sebenarnya itu bukan mayat keluarga Yesus. Karena itulah malulah semua orang yang sudah publikasi di seluruh dunia bahwa Yesus tidak bangkit. Karena itu seorang mantan dosen saya tuh pernah mengatakan begini, bahwa jauh lebih sukar untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit daripada membuktikan bahwa Yesus bangkit. Jadi membuktikan Yesus bangkit itu gampang itu, ya. Tapi membuktikan bahwa dia tidak bangkit di hadapan fakta-fakta itu sulit sekali. Karena itu yang masuk akal itu adalah percaya bahwa dia bangkit. Jauh lebih masuk akal daripada percaya bahwa dia tidak bangkit dengan segala macam teori yang aneh-aneh. Karena itulah dari sini iman Kristen ini sudah hidup 2000 tahun. Dan keyakinan bahwa Yesus bangkit itu tidak pernah tergoyahkan. Biarpun ada banyak macam teori yang sudah diberikan, serangan-serangan yang sudah diberikan. Tapi iman Kristen tetap berdiri di atas dasar yang teguh. Bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit dan jadi juru selamat bagi kita. Karena itu kita harus berbahagia menjadi orang Kristen. Karena iman kita ini bukan hanya omon-omon. Bukan hanya teori-teori mitos-mitos. Iman yang didasarkan pada fakta sejarah. Karena itu sekali percaya Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kamu tinggalkan Yesus, ganti dengan yang lain pun namanya emas di tangan kau buang, ganti dengan seng, ganti dengan tembaga. Ya, karena itu pada momen-momen seperti ini, pasca semacam ini, marilah perteguh keyakinan kita. Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit. Dan karena dia bangkit, ada hari esok buat kita semua. Tuhan memberkati kita.